kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini kita akan mencoba head unit yang menurut saya dia itu lumayan bagus dan suaranya itu bisa meningkatkan dari speaker bawaan atau mengoptimalkan speaker bawaan dari mobil Sigra ini. Jadi untuk head unitnya ini dia 9 inch ya. Untuk mereknya dia itu Asero N9 kalau nggak salah. Tadi saya udah sempet cek dan kemarin sempet cek sound juga, itu memang hasilnya lumayan banget menurut saya untuk di mobil standar ya tentunya. Jadi kalau untuk ekspektasi yang bassnya besar banget itu nggak mungkin karena harus ada subwoofer. Ini sedangkan ini nggak pakai subwoofer, ini cuma speaker bawaan aja. Nanti akan kita cobain seperti apa dari head unit ini, dan untuk harganya pun nanti kita akan bahas di video ini. Jadi kalian bisa saksikan sampai akhir supaya nanti kalian tahu untuk spesifikasi dari head unit ini, kemudian kualitas suara yang dihasilkan dari head unit ini itu bisa seberapa mengubah dari suara bawaan si Sigra ini atau mobil ini teman-teman. Oke, kita membahas secara spesifikasi singkat dulu dari head unit ini ya, dari Asero N9 ini. Nah ini untuk head unit ini dia itu Androidnya itu udah Android versi 13. Kemudian untuk yang dipilih oleh saudara saya ini, untuk di mobil saudara saya ini, dia itu yang RAM-nya itu 8GB, jadi udah lumayan besar. Kemudian untuk ROM-nya, read only memorinya itu di 128 MB giga maksudnya. Kemudian dia support untuk kamera mundur, kemudian udah ada built-in GPS, jadi udah ada GPS yang tertanam di dalam sini. Kemudian ya seperti pada umumnya ada Bluetooth-nya, WiFi, kemudian dia bisa buka Google Maps, YouTube, Spotify, WhatsApp dan lain-lain. Jadi untuk kontrol setir pun ini sebenarnya bisa, cuman karena di mobil ini dia nggak support, nggak ada controlling di setirnya, jadi tidak diaktifkan ya. Sedangkan untuk fitur-fitur yang pada umumnya itu sudah bisa ya biasanya di merek lain pun. Kemudian sudah bisa di Apple CarPlay ya. Jadi untuk fiturnya menurut saya ini sudah umum untuk di sekitar 9 inch. Kemudian dia sudah Android, tapi memang ini untuk versinya yang RAM-nya di 8GB, kemudian ROM-nya di 128GB. Jadi udah itu menurut saya udah lumayan banget untuk di mobil standar seperti ini yang dipakai sehari-hari. Jadi untuk head unitnya seperti ini tampilannya ya pada umumnya untuk head unit Android. Jadi Androidnya itu bisa di up mungkin beberapa satu kali atau sampai 2 kali up gitu masih bisa. Kemudian untuk fasilitas di sini sudah saya konekin di WiFi tadi. Kemudian ada YouTube dan seperti pada umumnya pokoknya ini nggak ada bedanya. Jadi banyak sekali merek-merek lain yang hampir sama karena biasanya itu cuman rebranding aja. Di sini mereknya Asero, dan untuk yang lebih baik lagi itu ada Kenwood dan lain-lain. Nanti kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa cek aja, kalau saya ngasih ada linknya, itu bisa kalian cek aja kalau mau ada pembelian dan mungkin mau nyoba merek yang lebih bagus. Tapi hampir rata-rata itu nanti kualitasnya itu nggak jauh beda. Karena apa? Karena biasanya seperti ini itu hanya yang saya bilang tadi, hanya rebranding, kemudian untuk penambahan fitur ini itu tidak terlalu signifikan sekali. Jadi seperti itu ya untuk review singkat dari head unit ini di segi tampilannya. Kemudian yang menu-menunya cuman seperti ini aja. Kemudian untuk harga ini karena kemarin ada promo, ini dapat di sekitar 900-an. Nah, itu belum termasuk pasang ya. Jadi head unit aja itu 900-an. Itu kalian kalau misalnya keberatan masih ada yang harga sekitar 700-an itu juga ada. Cuman nanti RAM-nya itu biasanya lebih kecil dan nanti ngaruhnya di multitaskingnya aja. Itu nggak terlalu signifikan kalau kalian nggak butuh koneksi yang maksudnya interaksi yang cepat, itu nggak masalah, bisa pakai yang RAM 4GB dan harganya lebih murah lagi. Kemudian ada yang jual juga
ini sekitar 2,6 kalau nggak salah. Itu ada yang paket sama sekalian, paket di kamera mundur dan kamera 360 itu juga banyak sekali. Nanti saya sertakan linknya aja, kalian nanti bisa milih-milih sendiri mana yang cocok untuk di mobil kalian. Yang pasti untuk kualitasnya itu pasti nggak jauh beda ya untuk merek-merek yang model seperti ini. Jadi untuk harganya, karena ini dapat promo jadi sekitar 900-an non pasang, karena memang beli online sendiri kemarin, kemudian masangin itu di sekitar 200-an, karena ini mobil saudara saya dari Jakarta. Jadi ini pas saya lagi bawa aja atau di rumah saya ini lagi pada kumpul, ini saya cobain, dan kemarin itu suaranya itu lumayan bagus di mobil standar. Yang itu kita bisa improve lagi dari segi misalkan seperti ini ya. Kita langsung ke ini aja ya teman-teman, langsung ke settingan aja. Nah, di sini tuh banyak sekali improve di bagian pengaturannya. Nah, di sini itu ada suara, pengaturan suara ini. Nah, pengaturan suara ini dia itu nanti bisa equalizer. Nah, equalizer ini kalian bisa ngatur preset sendiri, mau seperti apa presetnya, kemudian ada efeknya, kemudian bassnya. Nah, di sini bassnya kalian lihat di sini, dia cuma sampai sini, nggak sampai saya maksimalkan karena mengingat speaker dari mobil ini itu tidak terlalu powerful banget ya. Nanti kalian bisa ngedengerin seperti apa hasilnya. Cuman ini saya perlihatkan dulu untuk preset dari bassnya ini, cuman ini satu aja ya, 1, 2, 3. Nah, dan kemudian off. Di sini saya ngikutin yang sudah ada di sini aja. Kemudian efeknya ada surround dan recognition. Kemudian untuk equalizernya dia settingannya seperti ini. Nah, ini mudah sekali ya untuk disetting. Kemudian disimpan juga sudah bisa. Kemudian untuk kebutuhan yang lainnya, misalkan kebutuhan GPS dan lain-lain, ini udah memadai sekali dan sudah cukup kalau untuk di mobil standar yang kalian nggak butuh seperti sound horek ataupun yang besar sekali. Kalau mau lebih dari ini, kalian bisa ngebeli yang di bagian speaker kolong atau subwoofer kolong, itu bisa lagi ditambahkan. Tapi ini kita nanti coba menggunakan speaker bawaan dari si mobil ini adalah mobil Sigra. Jadi nanti langsung kita coba aja untuk memutar musik. Nanti mohon maaf kalau ada yang bocor suaranya karena banyak saudara di rumah ini, di rumah Simbah. Jadi langsung kita coba aja seperti apa untuk kualitasnya. Di sini yang menentukan ini koneksinya ya. Ini koneksinya itu memang rada lumayan jelek, jadi saya skip sebentar biar langsung saya siapkan untuk suaranya. Nah, ini udah saya siapkan untuk musiknya. Ini untuk speaker masih bawaan di unit mobil Sigra. Kemudian nggak ada perubahan apa-apa, cuman diganti di unitnya aja. Kalian bisa langsung dengerin aja. Untuk lebih jelasnya kalian bisa menggunakan headset, dan mohon maaf nanti kalau ada suara-suara bocor dari saudara-saudara saya atau ada suara motor. Cuman kalian bisa perhatikan nanti suaranya seperti apa.
Oke, jadi seperti itu ya untuk hasil suaranya. Kalian nanti bisa nilai sendiri untuk perubahan suara dari head unit standar yang cuma single din itu diganti menggunakan head unit yang 9 inch Android ini. Jadi untuk musiknya itu selalu saya gunakan yang sama karena bisa untuk kalian perbandingan dari ampli yang pernah saya tes, kemudian ampli-ampli kan banyak tuh di video saya, nanti bisa kalian cek ampli apa aja, kemudian speaker kolong, terus speaker yang lain itu kalian bisa bandingkan sendiri. Dan di sini tadi kalian kalau bisa mendengar itu dia di door trimnya itu sampai getar-getar semua karena ini lumayan kencang dan sangat mengoptimalkan sekali speaker dari bawaan mobil Sigra ini. Menurut saya itu, nanti kalian bisa komen kalau untuk ada pandangan lain atau perbedaan ini ya teman-teman, pandangan. Jadi kalian bisa nanti tulis di kolom komentar aja. Jadi kalau dari saya pribadi ini sangat powerful sekali di harga segitu dan murah juga karena paketannya banyak sekali. Ada yang lebih mahal juga, ada yang merek-merek terkenal seperti Kenwood dan lain-lain. Itu nanti akan saya sertakan linknya, nanti bisa kalian pilih. Dan untuk kualitasnya itu nggak terlalu jauh beda ya pastinya, karena untuk basicnya itu selalu sama. Dan untuk di head unit ini tuh dia sudah support macam-macam fitur yang ada di umumnya Android di mobil. Jadi untuk suara itu lumayan kencang, kemudian bassnya tadi kalau kalian bisa lihat di sini saya setting tadi di suara ini dia bassnya itu di equalizer itu nggak saya maksimalin ya. Nah ini nggak saya maksimalin tapi sudah seperti itu tadi suaranya sampai getar-getar semua. Nah, bayangin aja kalau sampai saya kesini itu pasti suaranya akan lebih kencang lagi. Tapi mengingat ini adalah speaker bawaan dari unit Sigra ini yang mungkin tidak bisa ngangkat powerful di mode super ini, jadi saya di setting satu ini aja. Jadi kalau kalian mungkin speakernya ada yang lebih bagus lagi kemudian sudah diganti, mungkin bisa untuk settingan bassnya ini dinaikin lagi atau sesuai dengan kebutuhan kalian, mau equalizernya seperti apa, kemudian untuk bassnya kekencangan seperti apa, itu kalian bisa sesuaikan sendiri. Jadi itu tergantung dari speaker mobil kalian. Kalau di sini karena memang bawaan mobil dan menurut saya takutnya itu malah rusak ketika terlalu over dari bassnya ini, jadi settingnya itu paling enak di satu ini ya, di slide ini. Kemudian nanti kalau kalian ganti yang lebih bagus lagi speakernya, bisa kalian naikin di moderate ataupun super. Nah nanti tergantung dari budget kalian. Kalau cuman pengen head unit aja, menurut saya ini sudah cukup sekali untuk di mobil standar dan sudah bisa memadai atau sudah bisa mencakup kebutuhan kita. Karena di sini juga ada Google Maps-nya, kita langsung bisa udah ada built-in GPS, jadi GPS yang udah ada di head unit ini. Kemudian
untuk di unit ini, di head unit ini ya, ini dia RAM-nya sudah besar juga, tapi untuk kelemahannya yang saya rasakan itu memang untuk respon dari touch dan layarnya itu memang sedikit kurang, karena mengingat harganya itu nggak terlalu tinggi, jadi itu masih bisa kita toleransi kalau menurut saya. Jadi masih aman lah untuk harga-harga segitu. Jadi nanti kalian bisa pilih sendiri untuk harganya, dari mulai yang misalkan sekitar 2 jutaan yang sudah paketan, ataupun hanya head unit seperti ini saja. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan budget kalian, kemudian bisa mendapatkan suara yang seperti yang kalian dengarkan itu tadi. Dan untuk musiknya yang sama dengan head unit yang pernah saya coba, dan speaker kemudian ampli yang saya gunakan di video-video sebelumnya. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada kurangnya, mohon ditambahkan di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang belum saya sampaikan atau kekurangan atau pertanyaan, nanti kalian bisa ajukan aja di kolom komentar seperti apa. Jadi mungkin sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.